Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala rajulun li Abi Hazim, dan berkata seseorang kepada Abi Hazim, ashku ilaika hubbad dunya wa laysat li bidarin. Ya Abu Hazim, aku ingin curhat kepadamu tentang hubbud dunya yang ada dalam hatiku, padahal walaysat li bidarin, rumah pun aku tidak punya. Walaysat li bidarin, aku nggak punya tempat tinggal, tapi dalam hatiku masih tetap ada hubbud dunya, ada cinta dunia. Bagaimana ini, wahai Abu Hazim? Faqala, maka berkata Abu Hazim, unzur ma atakahullahu azza wa jalla minha, fala ta'khudhu illa min hillih, wala tada'hu illa fi haqqih, wala yadurruka hubbud dunya. Kata Abu Hazim kepada orang ini, beliau memberikan nasihat. Unzur ma atakahullahu azza wa jalla minha, lihatlah apa yang telah Allah berikan kepadamu. Fala ta'khudhu illa min hillih, kamu nggak boleh mengambil apa yang Allah berikan kepadamu itu kecuali dari yang halal. Kamu nggak jangan a priori terhadap dunia. Ambil dunia itu dari yang halalnya, dengan cara yang halal sesuai aturan yang Allah gariskan dalam Al-Quran, serta disabdakan oleh junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta bimbingan para ulama-ulama kita, agar kita mencari rezeki itu dengan cara yang halal. Bukan berarti kita tidak boleh berikhtiar, kasab. Jadi apa saja silakan, yang penting halal. Cari dunia ini dengan semaksimal mungkin. Yang jadi karyawan yang baik, yang jadi petani, jadilah petani yang baik. Berikhtiarlah agar pertaniannya, agar padinya, agar palawijanya menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi pejabat, jadilah pejabat yang baik. Jadi konglomerat, jadi pengusaha, jadi saudagar, jadi pedagang, jadilah pedagang yang baik. Anda jadi guru yang rajin ngajarnya, yang rajin mendidik anak putra putri, siswa siswi kita, santri-santri kita. Fala ta'khudhu illa min hillih, pokoknya cari dunia dengan cara yang halal. Wala tada'hu illa fi haqqih, jangan kau tinggalkan dunia itu, kau simpan dunia kecuali dengan cara yang benar juga. Kalau kita mau investasi atau menabung sebagian harta kita dengan cara yang benar juga. Wala yadurruka hubbud dunya, jangan sampai hubbud dunya, cinta kepada dunia, membuat kamu madarat, membuat kamu tersiksa, membuat kamu celaka. Jangan sampai kita mencari dunia, justru dunia itulah yang mencelakakan kita di hadapan Allah Ta'ala. Bagaimana caranya mencelakakan dunia, hubbud dunia ini kok mencelakakan, menjadi madarat buat kita? Ya itu tadi, mencarinya dengan cara yang tidak halal, menumpuk-numpuk harta dengan cara yang tidak benar. Dunia lebih dari setengahnya masuk ke dalam hati kita, ya, bahkan mengenyampingkan kepentingan akhirat. Itu yang menjadi penyebab hubbud dunia itu madarat. Karena hubbud dunia, cinta kepada dunia, adalah ra'su kulli khati'ah,
pokok dari segala kesalahan. Karena ingin makan, orang nekat mencuri. Karena ingin mobil mewah, orang nekat korupsi. Karena ingin rumah megah, orang melakukan manipulasi. Semua dilakukan atas dorongan hubbud dunia itu sendiri. Maka Abi Hazim mengingatkan kepada kita untuk tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini. Wa inna maqala hadza, kata Imam Ghazali, kenapa Abi Hazim ini bicara seperti itu? Fala ta'khudhu illa min hilli wa la ta'tau illa fi haqqi wa la yadruka hubbud dunya. Li'annahu, karena orang itu lau akhadha nafsu bidzalika la'at abahu. Kalau yang mencarinya, yang mengambil dunia itu nafsunya, ya, maka la'at abahu. Hal itulah yang akan menyebabkan dia tersiksa, menjadikan dia capek, menjadikan dia lelah, karena memang dunia ini ya tidak ada puasnya. Dunia ini kan seperti minum air laut kita. Semakin diminum ya semakin haus. Kalau yang mengambil dunia ini, dia mengambil dunia dengan nafsunya, maka itulah yang dikategorikan hubbud dunia. Hatta tabarama bid dunya, sampai dia bosan kepada dunia, sudah dapatkan semuanya, jabatan tinggi, harta yang banyak, kekayaan melimpah. Akhirnya bosan dia, wayat lubal khuruj minha. Akhirnya dia minta untuk keluar dari dunia. Maksudnya sudah minta mati, ya, karena umurnya juga sudah uzur. Akhirnya ya daripada tersiksa dengan dunianya, maka dia minta mati saja. Banyak, sekali lagi sering saya sampaikan, banyak orang yang kaya secara zohir tetapi miskin secara batin. Kebahagiaan tidak selamanya terletak pada kekayaan. Orang yang hartanya banyak, yang jabatannya tinggi, yang depositonya di mana-mana, di setiap bank dia taruh uangnya, dia investasikan uangnya itu di beberapa perusahaan besar, tetapi hatinya tidak tenang, gundah gulana, gelisah. Tapi tidak sedikit orang yang hidupnya sederhana, tapi Allah berikan kebahagiaan yang hakiki, sehingga hidupnya tenang, tentram, damai. Wa qala Yahya bin Mu'ad, ad-dunya hanutus syaitan. Kata Yahya bin Mu'ad, dunia itu tokonya setan. Dunia itu apa itu namanya, minimarketnya setan. Dunia itu mallnya setan. Pala tasrik min hanutihi syai'an. Jangan sekali-kali engkau mencuri dari tokonya setan itu. Mencuri apa saja, min hanuti syai'an. Jangan kau curi apa saja, sesuatu dari toko-tokonya setan itu. Apa istilahnya itu, nguntil ya, nguntil. Jangan kau pernah nguntil barang apa saja di tokonya setan itu. Ya tokonya setan ya dunia, harta, tahta, wanita, wota. Nah itu tokonya setan. Kalau kau nanti mencuri sesuatu dari toko setan, payaji'u fi talabihi payakhudaka. Nanti ya setan canggih, dia punya CCTV. Siapa ini yang mencuri mencuri barang di tokoku? Wah ini kelihatan. Akan saya cari, akan saya kerahkan. Ya polisinya setan, binnya setan. Ya, dia punya intel, dia punya polisi, dia punya tentara, untuk mencari orang-orang yang mencuri dari tokonya setan itu. Ya, kalau sudah ketemu, pasti ketemu ya, namanya juga setan cari. Udah ketemu kamu, payakhuzuka,
Fayajiu fi talabihi fayahuduka. Setelah si Nasrul ditemukan barang di tokonya setan itu, maka akhirnya setan itu mengambil kamu menjadi temannya, tentunya akhirnya menjadi budaknya setan. Nauzubillahi min dzalik ya. Wa qala al-Fudail, berkata al-Fudail, lau kanatid dunya min zahabin yafna wal akhiratu min khazafin yabqa lakana yanbaghi lana an nakhtara khazafan yabqa ala zahabin yafna wa qad ikhtarna khazafan yafna ala zahabin yabqa. Ini kata Fudail nyindir sama kita ini. Seharusnya kita malu nih. Pasti semua orang tersindir. Kata Fudail, seandainya dunia ini ibarat emas, tapi emas itu rusak, ya namanya dunia, pasti hancur. Sedangkan akhirat itu tembikar. Khazaf itu kalau kiai sepuh, kiai Sunda dulu yang zaman dahulu ya, kiai kuno menyebutnya khazaf itu talawengkar. Talawengkar, TTP, bata, ya gitulah, pecahan-pecahan bling. Kayak alat-alat apa itu namanya? Tembikar ya, iya tembikar itu. Ya. Andainya dunia ini ibarat emas yang rusak, emas tapi rusak, ya. Dan akhirat diibaratkan seperti tembikar yang abadi, yang kekal, yang tetap. Lakana yanbaghi lana an nakhtara khazafan yabqa ala dhahab. Maka kita mesti harus memilih, hendaknya kita mesti memilih tembikar yang abadi. Walaupun tembikar tapi nggak bakalan hancur. Ya kita pilih daripada emas tapi hancur, tapi rusak. Ya lebih baik tembikar yang kekal dong. Lebih baik keramik seperti ini yang kekal, terus-terusan ada, daripada emas tapi hilang, rusak. Pakai pak wa qadihtarna khazafan yabna ala zabin yabko. Kenapa bisa terjadi kita malah memilih tembikar yang rusak ketimbang emas yang kekal? Jadi apa namanya, sebetulnya dunia ini ya tembikar, bukan emas, dan akhiratlah yang emas. Tapi seandainya saja dunia ini ibarat emas tapi rusak, dan akhirat ya itu tembikar tapi kekal, kita pun masih harus memilih tembikar yang kekal. Kalau saja dunia ini diibaratkan seperti emas, akhirat seperti tembikar. Padahal kenyataannya memang dunia ini tembikar, tembikarnya rusak lagi. Ya, lamun pamening-mening lah, mending kene tembikar yang kekal daripada emas yang rusak, kan begitu. Nah, kita ya tetap memilih tembikar yang kekal, yang abadi, yang tetap, yang gak bakalan rusak, ketimbang kita milih emas yang rusak, yang hilang. Nah sekarang kenapa kita harus milih tembikar yang rusak? Udah tembikar rusak lagi, ya karena di dunia ini sebetulnya adalah tembikar. Talawe apa namanya, lain talawengkar, apa namanya itu ya, pecahan-pecahan
apa itu barang-barang keramik yang kalau saya buka di kamus, khozab itu ya tembikar, keramik, artinya itu genting yang pecah itu tembikar, itu termasuk khozab. Nah, dunia ini adalah khozab, tembikar yang rusak, dan akhirat adalah emas yang kekal, yang abadi. Ya, tapi justru orang malah milih tembikar yang rusak itu. Ini emas itu ya udah bagus, indah, mahal, terus abadi, kekal. Nah, tapi kok malah milih tembikar yang rusak, yang gak ada harganya, yang sebentar lagi. Nah, begitu. Andai saja dunia diibaratkan emas yang andaikah saja dunia itu diibaratkan emas sekalipun dan akhirat adalah tembikar, tetapi tetap kita harus memilih tembikar. Kenapa? Karena tembikar itu abadi, kekal. Walaupun emas, ngapain kalau rusak? Begitu. Nah, artinya kebanyakan orang tertipu dengan kemegahan, kemerlapan dunia ini. Dia kira dunia ini akan selamanya, kebahagiaan itu akan abadi, padahal itu sangat amat sederhana, sedikit, sangat amat sebentar, tidak bakalan lama. Yang abadi, yang lama, yang tidak pernah rusak adalah akhirat. Jadi ulah kabita kuno sakedeng, urang mah nya mentingkeun anu lila weh. Jangan ya melihat yang sebentar ini, justru yang ya kita kan milih barang. Ini barangnya murah, tapi bagus, murah, cuma cepat rusak. Kalau kita beli barang di toko begitu kan, nah, ada misalnya beli korek gas. Ini korek api, ini korek gas, harganya murah, kemudian tapi cepat rusak. Ada satu lagi korek yang mahal tapi lama, tidak cepat rusak. Kalau orang mau berpikir jernih, kita pasti cari korek api walaupun harganya mahal tapi awet. Aya mobil murah tapi tereh rusak, aya mobil awet kos anyar wae ngan mahal. Itu pan urang pasti milih anu awet walaupun mahal. Ya akhirat tak awet, akhirat tuh nggak bakalan rusak, cuma mahal memang. Harus taat, harus ninggalin maksiat, ya, harus menjadi musuhnya setan, harus mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ya mahal memang, tapi kekal. Ya kalau di dunia, kalau kita memilih dunia, ya itu tadi, murah meriah dunia ini. Ya cuma sebentar banget, sebentar, sangat sebentar. Ibaratnya tadi barang itu, ini mobil, wah murah nih mobil, ya namanya mobil murah, cepat rusak, tidak tahan lama, begitu. Ya pilihlah akhirat, karena walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu sungguh lebih baik dan lebih abadi, kekal, tidak akan berakhir. Wa qala Abu Hazim, berkata lagi Abu Hazim, iyyakum wad dunya fa innahu ballaghani annahu yuqaful abdu yaumal qiyamah idza kana mu'azzaman lid dunya. Berkata Abu Hazim, hati-hati dengan dunia. Fa innahu ballaghani, telah sampai kepadaku, yang namanya wali, orang soleh, pasti ada kabar-kabar yang bersifat ilahiyah,
perjalanannya yang Allah berikan kepada orang-orang soleh itu, sampai kepadaku bahwa yuqaful abdu yaumal qiyamah idza kana mu'adziban lid dunya, akan dihadapkan seseorang nanti di hari kiamat jika orang itu mengagungkan dunia, menjadi hambanya dunia. Wa yuqalu, dan dikatakan kepada orang itu, hadza azzama ma haqqarahu Allah, inilah orang yang telah mengagungkan, membesarkan sesuatu yang Allah hinakan. Dunia itu di mata Allah begitu hina, tetapi di mata orang ini begitu mulia. Maka nanti di akhirat orang yang mengagungkan dunia ini akan dipermalukan di hadapan Allah dan para malaikatnya. Masuk surganya juga yuqaf, tawakuf dulu. Jadi tidak langsung seperti orang biasa. Konon katanya Nabi Sulaiman alaihissalam, yang seorang nabi, itu masuk surganya berbeda 500 tahun dengan para nabi yang lainnya. Karena saking banyaknya harta yang harus diperiksa. Padahal harta Nabi Sulaiman itu dapat dari halal, dikeluarkannya di jalan yang baik. Apalagi harta orang biasa yang didapatkan belum tentu dari yang halal, yang dikeluarkan belum tentu di dalam kebaikan. Nabi Sulaiman saja bedanya dengan nabi yang lain ratusan tahun. Konon sampai 500 tahun masuk surganya. Ya, karena pemeriksaannya ya terlalu banyak yang diperiksanya. Nah, begitu. Ibarat orang mau masuk tempat yang steril misalnya, mau masuk bandara, banyak bawaannya, ya yang diperiksanya tentu lama daripada orang yang hanya bawa tas tentengan saja sudah. Kalau bawa ini bawa itu periksaannya lama. Ini barang siapa? Sebentar, ini ada masalah ini, jangan dulu masuk. Nah, kan begitu. Apalagi nanti di akhirat, yaumil hisab, harta yang kita punya, ditanya Allah, min ainak tasabta wa ila aina anfaqta. Bedanya dengan ilmu, ya begitulah harta. Kalau ilmu nggak ditanya dari mana, tapi kau dapatkan ilmu itu. Tapi pertanyaan akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan nggak? Kalau kamu tahu ini haram, kau tinggalkan nggak? Kalau kamu tahu ini wajib, kau lakukan nggak? Cuma itu doang. Mau didapat dari wali ke, didapat dari ulama, dari anak kecil, dari orang gila sekalipun, ya. Yang kalau berbentuk hikmah ya kita ambil lah. Dari siapa saja, dari orang yang di bawah kita, orang yang menurut pandangan kita hina, kalau memang itu mengandung hikmah, mengandung ilmu, kita ambil pelajaran. Jadi ilmu itu enggak ditanya didapat dari siapa, tapi ilmumu kau amalkan atau tidak. Beda dengan harta. Kalau harta depan sama ujung ditanya, min ainak tasab wa ila aina anfaqta. Dari mana kau dapat harta ini, lalu kemana kau belanjakan? Oh, ini saya bekerja sebagai pegawai negeri, saya bekerja sebagai karyawan, saya bekerja sebagai dokter, sebagai perawat dan lain-lain. Semuanya halal nih. Nah, tidak pernah korupsi, tidak pernah manipulasi. Pokoknya halal semua yang didapatkan. Berarti saya selamat dong. Tunggu dulu mas, tunggu dulu ya. Wa ila ainak tasabta, min ainak wa ila aina anfaqta. Kalau sudah min ainak tasabta, dari mana harta itu kau dapatkan? Pertanyaan yang kedua, wa ila aina anfaqta. Dibelanjakan apa itu? Dipakai apa? Oh, saya pakai nafkahin istri saya pakai biaya anak saya mondok di pesantren, saya pakai biaya anak saya kuliah di perguruan tinggi.
kemudian saya sering nyantunin yatim, bantu orang tua, saya sidqoh kepada sarana pendidikan agama. Bener. Min aina tasabta lulus, wa ila aina anfaqta lulus juga. Surga kamu, surga. Walaupun memang ya, walaupun masuk surga tetap saja ada jarak. Berbeda dengan orang yang hartanya sedikit. Ya, orang miskin periksa mau ngapain nih? Ini rumah gubuk kamu dapat dari mana ini ya? Kurang ngajar, nggak bisa. Kalau orang kaya begitu, itu apartemen dari siapa? Duitnya dari mana? Nah, dipakai apa saja? Gitu. Ini mobil dari mana ini? Oh, dari hasil muludan Rajaban. Nah, halal ini. Ya, tapi kalau hartanya didapat min ainak tasabtanya sudah nggak benar, walaupun dipakai yang benar, misalnya dapat korupsi dipakai bangun masjid, dapat korupsi dipakai ngumrohin orang, dapat korupsi dipakai bangun pesantren umpamanya, ya mohon maaf, min ainak tasabtanya saja sudah nggak benar, nggak lulus ini. Jadi tes awalnya saja sudah bermasalah. Ya bagaimana dia bisa memperhitungkan nanti wa ilain faktanya? Ya sudah, kamu kurang ngajar, langsung hari taknya dibalangkeun ka neraka. Nauzubillahi min dzalik. Sering ada pertanyaan bagaimana bangun masjid dari hasil korupsi, bagaimana bangun pesantren dari hasil manipulasi, umpamanya ini ya. Bangun musola dari hasil nyolong, bagaimana hukumnya? Sederhananya ya seperti orang wudhu pakai air kencing gitu sajalah. Jadi artinya tidak sah begitu. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Abuya Said Akil, ya, Ketua Umum PBNU, Ketua Umum kita. Beliau pernah mengatakan di depan saya bahwa harta itu punya ruh. Jadi ada ruhnya harta itu. Duit itu punya ruh. Kalau didapat dari yang halal, susah dipakai yang haram. Pasti kalau dapatnya dari halal ya belanjanya juga yang halal, yang baik-baik. Namun benang tinu halal mah hayang nate nyantuni yatim, nyantuni fakir miskin. Nah, karena didapatnya dari halal. Tetapi kalau dari yang haram itu susah untuk dipakai yang halal. Ya pengennya poya-poya, hura-hura, menghabis-habiskan, menghambur-hamburkan uang dengan sesuai dengan nafsunya sendiri, ya, karena memang didapatkannya dari yang haram. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Khidma sofa wa da'ma kadar walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwa wa min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.